Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita boleh kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di gereja secara onsite dan juga saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah. Karena memang situasi kita sampai saat ini masih belum kondusif untuk beribadah bersama. Biarlah kiranya di situasi-situasi sekarang ini sukacita kita, semangat kita tidak hilang. Bahkan harusnya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan puji-pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yes, the Lord, oh my soul, oh
sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini terselenggara dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah memelihara dengan kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan penyembahan kita, penghormatan kita hanya untuk Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ayat panggilan pengakuan dosa diambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-8, berbunyi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Doa pembukaan, doa pengakuan dosa dan berita anugerah oleh Pendeta Andrew. Mari kita berdoa. Ketika kami berdiri di hadapan tahta Tuhan, Allah yang maha melihat dan yang maha tahu, bukan sekejap kami saat ini merasa gentar, Bapa. Bukan saja kami juga merasakan begitu banyak hal perkara yang kami juga takut berhadapan dengan Engkau karena kami sadar, Bapa, tidak sedikit hal perkara, perbuatan, tutur kata, sikap kami yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami juga acap kali lancang, sembrono, tidak bisa menguasai diri, sehingga kami juga sungguh kehadirannya di masyarakat, di tengah komunitas di mana kami berada, bahkan di gereja Tuhan. Jujur kami seringkali menjadi batu sandungan. Tentu ini semua mendukakan hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu pada kesempatan siang berbahagia ini di hadapan Dikau Allah yang penuh kemurahan dan rahmat,
hamba-Mu pintakan pengampunan akan dosa dan salah serta kekilapan yang acap kali kami kerjakan. Hamba-Mu perbuat dan jemaat-Mu lakukan. Ampunilah ya Bapa. Bakal tidak Engkau mengampuni, niscaya kami juga tidak sanggup untuk membereskan dan bahkan mengampuni akan segala kesalahan-kesalahan kami sendiri Bapa. Ya, terima kasih Tuhan, bukan saja sudah mendengar akan segala seru doa permohonan kami, namun Engkau juga akan sungguh-sungguh Allah yang penuh rahmat mengampuni dan bahkan membimbing kami untuk ke depan supaya kami juga lebih berhati-hati, lebih berwaspada di dalam sikap, tutur kata, pemikiran untuk senantiasa meninggikan, memasyurkan, memuliakan Dikau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa sembahyang syukur, permohonan yang hamba alaskan demi nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Penebus, Raja Damai, kami sudah berdoa. Amin. Adapun berita anugerah terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Karena Tuhan sudah menganugerahkan pengampunan pada setiap kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita puji dan muliakan Tuhan. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. Oh, love, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, and my Savior love for me. Oh, hallelujah. For me it was in the garden, He prayed and we never died. He had noticed from His own griefs, but seized with the drove on me. Oh, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior love for me. He took my sins in the sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Hallelujah, singing, how wonderful, how wonderful, and my song shall ever be.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andrew T. Kita akan siapkan hati kita, biarlah hati kita bisa dijamah oleh kebenaran firman Tuhan dan kita bisa menghidupinya. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Jangan jalanku, hampiri kami Tuhan. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatku sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke membaca ayat firman Tuhan juga perenungan,
Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk rendahkan hati di depan Tuhan, kita mau berdoa. Di sini kami datang di hadapan Dikau Bapak. Kami siap sebentar ingin membaca bagian kebenaran firman Tuhan, bahkan berlanjut dengan perenungan firman. Kami sadar Bapak, tanpa urapan Roh Kudus-Mu yang bekerja memakai hamba-Mu yang kecil dan hina dina ini, niscaya pada diri hamba-Mu tidak ada apa-apanya Bapak. Mari Tuhan, berkenanlah hadir di tengah-tengah ibadah pemberitaan firman yang sebentar akan berlangsung. Biarlah Roh Tuhan bersuara, berbicara ke hati demi hati, baik akan saudara-saudari yang ada seruangan tempat ini, maupun saudara-saudari kekasih kami yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa sembahyang permohonan syukur yang boleh hamba alaskan demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Penebus. Kami serahkan jam pemberitaan pada Tuhan. Amin. Selamat siang, salam damai sejahtera buat semua, salam sehat juga buat kalian semua. Ya, perkenankan di sini saya terlebih dahulu juga menyampaikan selamat atas cabang Majesty yang per tanggal 16 Agustus 2021 telah ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat Majesty. Saya ucapkan selamat, biarlah gereja tempat ini akan semakin bertambah-tambah dipakai Tuhan, bertambah-tambah di dalam keteguhan iman untuk menuju ke pekerjaan Tuhan atau bergereja kemudian hari yang lebih dipakai Tuhan. Ucapkan selamat atas semuanya itu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu pemberitaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya dapatkan yaitu menguasai diri dalam segala hal. Adapun nats firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian sabda firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua yang sudah membaca, mau menyimpan bahkan mempraktekkan segala kebenaran firman Tuhan di dalam hidup sehari lepas sehari. Nah, dalam konteks ini Rasul Paulus tidak hadir di tengah jemaat Korintus dalam konteks kaitan bercakap-cakap atau berbicara tentang kiat-kiat, aturan-aturan main bagaimana bertanding, kiat-kiat tentang bagaimana seorang olahragawan bisa sukses. Saya rasa Rasul Paulus tidak sedang memperbincangkan tentang masalah olahraga secara khusus kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Saya rasa tidak. Namun percakapan daripada Paulus yang menyerempet-nyerempet masalah pertandingan, lari, tinju, memukul, ya, itu dikaitkan dengan
dikaitkan semuanya sebagai suatu kiasan. Di mana Paulus memberikan satu ingatan kepada jemaat Korintus. Namanya saja olahragawan, namanya juga pelari, namanya saja petinju. Itu tidak boleh hadir ala kadarnya, bahkan bersikap sembarangan. Tidak bisa, melainkan harus, kata Paulus, ditempa sedemikian rupa menguasai diri dalam segala hal. Artinya kalau mau jadi pemenang ada ada harga yang harus dibayar. Kalau mau jadi champion, juara, ya harus ada suatu pengorbanan yang harus ditekankan atau dikerjakan. Jadi bukan mau jadi pelari asal jadi pelari saja sembarangan tanpa ada latihan. Tidak demikian. Belum lama ini ada Olimpiade di Tokyo yang dijadikan viral, diekspos. Salah satunya yaitu pemain tenis meja dari Tiongkok yang namanya Chen Meng. Siapa Chen Meng? Chen Meng itu bisa jadi seorang juara dunia, juara Olimpiade tahun 2000 di Tokyo, meraih juara. Orang semua tak menyana dan tak mengira kok bisa dia. Nah itu bukan datang karena mendadak. Bukan datang karena dia juara itu karena faktor keberuntungan. Saya rasa tidak. Karena wasitnya, saya rasa tidak. Karena ya orang banyak yang ngepro ke dia sehingga dia banyak pendukungnya sehingga dia menang waktu pertandingan. Saya rasa tidak. Karena viral diberitakan bahwa Chen Meng ini sejak umur 5 mamahnya pemain tenis meja juga dilatih. Belasan tahun yang begitu banyak, tahun-tahun yang begitu banyak, dia berjerih lelah di dalamnya. Di mana teman-teman yang lain bisa seenaknya bermain, lari sana sini, main-mainan yang lain. Dia hanya pukul tenis meja saja, pukul pingpong saja. Bahkan bukan lagi berlatih, lagi memukul pingpong lalu dipuji-puji, bukan. Acap kali dimarahi, kenapa kamu begitu, kenapa kamu tidak hati-hati, kenapa kamu bodoh, kenapa kamu... Sampai bisa mencucurkan air mata, ditegur oleh pelatihnya, dimarahi oleh pelatihnya. Tetapi Chen Meng ini sebagai seorang yang taat, tetap dibegitukan, tidak seperti ribuan teman-teman yang lain mundur. Nggak akan jadi juara, dimarahin melulu. Memang aku nggak bisa. Ninggalin. Chen Meng ini dimarahin, diapain, melalui tahun-tahun yang banyak tetap akhirnya jadi juara. Nah di sini Rasul Paulus juga ingin menceritakan bahwa kalau orang jadi pelari atau petinju itu tidak dadakan, itu harus ada harga yang dibayar. Itu harus dibarengi dengan penguasaan diri. Bicara-bicara penguasaan diri untuk kita, jangan kalau olahragawan, untuk kita penting sekali. Tanpa ada penguasaan diri, manusia itu gampang sekali dipicu oleh emosinya, tidak terkontrol akhirnya. Seringkali bukan, masa kamu itu sahabat, best friend, sahabat karib, masa sampai jadi musuhan? Iya sih. Aku juga tidak pernah nyana, tidak pernah ngira. Saya sahabat sama dia, tetapi gara-gara sedikit dia tidak menguasai diri, dia marah dan bahkan musuhin saya. Sungguhan? Iya sungguhan. Bisa nggak dirukunkan kembali? Saya sih dari dulu udah terbuka, hati saya terbuka karena dia best friend saya. Tapi dia sudah menutup, mau ngomong apa lagi? Hanya gara-gara
kecil persoalan, tetapi bisa sampai bermusuhan besar. Penguasaan diri ini penting sekali. Penguasaan diri ini adalah bagian sehari-hari kita semua. Sehari-hari kita semua. Nah, seperti reporter lah, pengamat lah, ngomongnya letuk saja dengan ya Bapak Luhut Panjaitan bermain tambang. Dengan kata bermain, katanya sih cuman menduga-duga, tetapi sudah dicap sebagai menuding. Jadi perkara besar. Kalau kita hidup tanpa menguasai diri, di dalam hidup sehari lepas hari, banyak sekali perilaku, perbuatan-perbuatan kita yang tidak dikuasai, sehingga meletup sana meletup sini, kita ini akan hidup di dalam permasalahan. Nah, Rasul Paulus bukan bicara kepada orang non-Kristen, tetapi berbicara kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus, ya kalian itu harus benar-benar menguasai diri di dalam segala hal. Bakal tidak demikian, kalian ini tidak pernah akan jadi seorang pemenang, tidak akan pernah menjadi seorang juara. Nah, dikiaskan dengan pertandingan. Banyak orang yang bertanding, berlari, tetapi maaf, kata Paulus, ada cuman satu yang meraih juara. Nah, kalau orang-orang dunia saja mau mencetuskan seorang juara, harus ada suatu nilai pengorbanan yang luar biasa. Mungkin seorang olahragawan tidak seperti kita seenaknya. Mau sate, makan sate. Mau gulai, makan gulai. Mau es krim, makan es krim. Oh, mau sambil nonton makan kacang. Oh, mau makan ini, makan itu. Soto seenaknya. Tetapi buat olahragawan, hitung kalori semuanya. Jangan main-main, hitung kalori semuanya. Nggak bisa. Loh, kok kamu mau tanding tinju? Berat badannya masih segini, padahal aku sedang memposisikan sebagai pelatih, kamu akan di kelas terbang misalkan. Wah, kamu ini nggak kekejar dalam seminggu ini untuk berat badannya segini. Wah, kamu nggak akan jadi turun. Hayo, turunkan badanmu, beratmu. Dengan cara dibungkus pakai jaket yang tidak ada pori-porinya. Berlari, berlari, keringat keluar semua. Timbang, kurang, terus timbang, kurang. Sampai harus dikuruskan seperti itu. Jadi enggak seperti orang-orang yang, kalau olahragawan yang mau menang itu enggak seperti kita kaum-kaum awam, umum. Bosan minum soft drink. Ganti yang ada alkohol. Bosan mau kopi. Bosan tambah susu. Minuman mineral aja. Tidak ada rasanya. Udah bosan ganti ini ganti itu. Enggak bisa kalau olahragawan itu. Kalori lah, kekuatannya berapa, energinya akan diterima, itu yang dimakan, itu yang diminum. Wah, pengen nonton film, nggak biarinlah, besok libur juga, nonton sampai jam 12, nggak bisa olahragawan itu. Tidur harus tepat waktu, bangun harus tepat waktu, harus bugar terus, harus dilatih terus. Tiap hari main badminton, kalau seorang itu bisa berkali-kali, bukan saja badminton, segala-galanya harus dikuasai untuk menghadapi pertandingan. Petinju apapun, kata Rasul Paulus, harus menguasai diri. Nah, Paulus menempatkan dirinya untuk boleh jemaat Korintus tiru dan contoh aku. Aku bukan pelari sembarang lari. Aku bukan petinju sembarang memukul. Aku adalah seorang rasul yang menguasai diri di dalam segala hal. Paulus contohkan dan paparkan. Ya, memang ketika kita melihat segala sepak terjang, reputasi suatu kesaksian Rasul Paulus
manakala dia sebagai anak Tuhan, manakala dia seorang rasul Kristus Yesus. Secara kedagingan Rasul Paulus, dia juga banyak rintangan, banyak hambatan, banyak keberatan, banyak seolah-olah suatu hal yang pantas untuk dia juga mundur. Dia juga kalah dari segala peperangan menjadi seorang rasul, menjadi seorang pengikut Kristus. Banyak hal. Ya kenapa tidak? Kalau dia disalahpahami oleh orang luar, orang non-Yahudi, mau dicelakakan oleh orang-orang yang sinis dan bahkan benci kepada dirinya. Oleh orang Romawi ditangkap, dimasukkan penjara-penjara. Dia mungkin, ya apa mau dikata, namanya juga musuh. Tapi dia juga acap kali disalahpahami oleh rekan-rekan, oleh orang-orang sesama. Ini Paulus nih, cari muka. Ini Paulus sih terlalu over, sombong. Ini Paulus nih liar sekali di dalam pemahaman-pemahaman Tauratnya. Wah, ini bahaya. Disalahpahami oleh orang non percaya, oleh orang Yahudi, oleh orang non Yahudi. Secara manusia Paulus sudah capek, sudah aku kibarkan saja bendera putih, tanda aku menyerah. Tetapi Paulus, dia menguasai diri. Ya Tuhan, ampunilah orang bersalah padaku. Ampunilah, karena apa yang diperbuatnya tidak mereka ketahui. Ya, Paulus menerima dan kuasai diri untuk tidak lebih parah, lebih bahaya, sehingga bermusuhan, berseberangan. Tidak. Tetap apa yang harus dia terima di dalam perjuangannya mengikut atau menjadi pemberita Injil, lalu dia menderita, Paulus hanya terhibur. Semua penderitaan yang kualami zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang akan ia terima. Tidak apa-apa kesulitan-kesulitan untuk menghadapi jadi sang pemenang, bertanding indah itu masih belum bisa dimenangkan. Tidak apa-apa. Ini namanya proses suatu perjuangan. Proses satu perjuangan. Jemaat Korintus. Ya kalian harus sungguh-sungguh menguasai diri sedemikian rupa. Aku sudah mengerjakan semua itu. Di dalam perikop 1 Korintus pasal 9. Sebelum ayat 24 sampai 27. Paulus juga berbicara tentang hak dan kewajiban. Sebenarnya dia sudah menyatakan suatu kewajibannya sebagai pelayan Tuhan. Bukankah ini adalah sesuatu yang seharusnya dia mendapat upah? Ya kalau orang ada punya lembu untuk ngegarap sawah, jangan diberangus dong mulutnya. Melainkan biar dia juga bisa menikmati akan hasil perkebunan atau panennya. Ya, kalau orang sudah menanam anggur, masa sih tidak boleh menikmati akan hasil anggur? Kalau Paulus sudah mengerjakan bagian-bagian sebagai seorang pelayan Tuhan, bukankah dia juga pantas mendapatkan upah dari pekerjaan pelayanan? Nah, Paulus sebenarnya dia berhak untuk itu semua. Tetapi kalau sampai itu tidak didapat dan bisa diperoleh, buat Paulus tidak jadi minggat, melainkan tetap berjuang. Bahkan ketika dia mengabarkan Injil, matanya tidak melirik kepada berapa upah yang akan dia dapat, tidak. Melainkan dia kerjakan. Bahkan ketika ada suatu kondisi dia tidak mengabarkan Injil, Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Itu terpapar di dalam ayat 16. Jadi mengabarkan Injil suatu keharusan bagiku. Itu harus, itu kewajiban yang aku kerjakan. Tidak ada suatu
suka seenaknya dia. Nggak ada upah. Enggak, aku tidak mau mengabarkan Injil. Enggak. Ada upah, enggak ada upah. Kata Paulus itu bukan jadi perkara yang terlalu istimewa yang harus diperhitungkan. Melainkan ketika dia tidak mengabarkan Injil. Aku adalah orang celaka. Jadi di sini Rasul Paulus sungguh-sungguh bisa menguasai diri di dalam segala hal tetap sebagai rasul. Bahkan dia sungguh taat dan setia di dalam segala situasi kondisi kepada Tuhan. Sampai dia pernah mencetuskan, ya hidupku hanya untuk Kristus. Jadi segalanya untuk Kristus. Bahkan nyawa pun aku tidak hiraukan. Nyawa pun aku tidak hiraukan sedikit pun. Jadi nyawa pun diresikokan dan bahkan tidak dilindungi oleh kepentingan diri sendiri. Tidak. Asal saja aku menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan pada dirinya. Wah, luar biasa sekali. Dia menguasai diri dalam segala hal. Sampai hal materi, hal pelayanan, hal tentang nyawa pun. Buat Rasul Paulus, aku tidak hiraukan sedikit pun. Asal aku bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, jemaat Korintus, begitulah. Ya, jadi orang-orang percaya itu menguasai diri. Jadi jangan dikit-dikit, nggak ada untung-untungnya ikut Yesus Kristus. Ada yang nyembah berhala malah jadi sugih, lari ke nyembah berhala. Nggak ada enak-enaknya jadi orang percaya. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Mending jadi orang yang tidak percaya. Mau gini nggak ada yang nyoroti, mau gitu nggak ada yang nyoroti. Nah, ketika kita ini tidak bisa menguasai diri sebagai orang percaya, apa yang akan kita dapatkan? Kita tidak akan mendapatkan sebagai seorang pemenang, sang juara. Yang untuk meraih piala atau mahkota yang fana. Untuk raih emas, raih piala, juara di dunia. Orang-orang berduyun-duyun membayar satu penghargaan. Untuk sepak bola, untuk tinju, untuk balapan motor, balapan mobil, untuk lari, untuk renang, untuk apa. Semua yang mau juara di dunia untuk meraih yang fana ini, kata Paulus, sudah berani membayar harga. Terlebih-lebih kita yang akan mendapatkan mahkota yang kekal. Yaitu pemberian hadiah daripada Tuhan untuk kita. Ya jelas kita sebenarnya harus jauh lebih menguasai diri. Ternyata Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat Galatia tentang buah-buah roh. Rupa-rupanya penguasaan diri itu walaupun yang bagian terakhir penguasaan diri itu nomor ke-9. Yang sebelumnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kerendahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekalipun penguasaan diri itu ditaruh paling belakang, tetapi ternyata penguasaan diri itu merupakan salah satu dari 9 buah-buah roh yang dicantum di dalam Galatia. Kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 22. Rupa-rupanya ini merupakan bagian yang amat sangat basic, amat sangat penting juga di dalam orang-orang Kristen yang harus hidup menghasilkan buah-buah roh. Ya. Yang di dalamnya buah-buah roh itu ada penguasaan diri. Ya. Mari kita di tengah zaman yang semakin kompleks, semakin tidak mudah untuk kita tempuh, kita jalani. Hal penguasaan diri ini benar-benar harus menjadi suatu PR. Jangan sampai kita ini hadir sebagai pribadi anak Tuhan,
tetapi tidak bisa menguasai diri. Bukan saja akan kedapatan kita jadi kecewa dengan diri sendiri, tapi kita juga malah jadi batu sandungan buat banyak orang. Banyak orang yang tadinya mau datang ke Tuhan, gara-gara kita tidak bisa menguasai diri, gampang amarah misalkan, temperamental, atau bersikap tidak ramah, ataupun kaku, ataupun sejenisnya. Sehingga kita ini jadi omongan, jadi batu sandungan, jadi orang-orang yang tidak tepat. Rasul Paulus ya katakan, ya kita hadir untuk mengajak orang percaya, mengajak orang menginjili orang dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak menjaga status kita dengan menguasai diri sebaik-baiknya, jangan-jangan kita akhirnya ditolak, bukan arti hilang keselamatan, bukan. Tapi ditolak dalam arti kita ini bukan jadi contoh suri teladan, ada dedikasi, ada orang senantiasa memberi rasa hormat pada kita, karena kita ini sungguh-sungguh orang percaya yang sungguh-sungguh bisa mengerjakan bagian-bagian demi bagian dengan menguasai diri sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini seperti itu. Ya, Rasul Paulus sudah begitu gamblang ceritakan, beberkan tentang dirinya di dalam menguasai diri, yang sungguh-sungguh dia berani terbuka. Aku dulunya seperti apa? Semua orang tahu. Dulunya aku bukan Paulus, Saulus. Aku dulunya seperti apa? Semua sudah mengerti. Tidak ada rahasia lagi, melainkan sudah rahasia umum. Tapi Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan saat ini berlari-lari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah dari hal surgawi. Semua terang benderang. Alah, Saulus itu pura-pura. Sekarang jadi orang alim baik, pemberita. Dulunya dia penjahat, suka bunuh orang Kristen. Dulu melawan. Paulus tidak pernah sembunyikan. Aku betul. Dulunya seperti itu. Aku disejajarkan jadi rasul pun. Aku sebagai rasul yang paling hina. Karena aku ini penganiaya dulunya. Tetapi aku melupakan apa yang dahulu. Jadi ketika kita hanya ingat-ingat, wah aku dulu kotor, wah aku dulu cacat, wah aku dulu tidak berkenan. Terus saja mengingat masa lalu, nggak akan menjadi orang yang bisa ke depan dengan menguasai diri, lalu menjadi berhasil, nggak ada. Lupakan masa lalu, bukan aku hebat, tapi lupakan masa lalu, anugerah Tuhan sudah turun. Jangan disia-siakan. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk meraih hadiah surgawi. Hidupnya diabdikan untuk pekerjaan Tuhan. Siapa orangnya, kata Rasul Paulus, yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua orang sudah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Allah tidak menyayangkan putranya sendiri datang ke dalam dunia, dan sudah berpihak, sudah membenarkan, siapa yang akan menggugat, siapa yang akan melawan orang pilihan Allah. Paulus berkali-kali berbicara tentang semua manusia sama dulunya. Berdosa, hilang kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut. Tetapi apa yang mau dikata ketika Allah sudah menyerahkan putra yang tunggal, tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan diserahkannya untuk kita. Lalu berpihak kepada kita, membenarkan kita, membela kita. Sekarang siapa yang mau melawan, siapa yang mau menggugat? Kata Paulus, tidak ada. Ya, Tuhan sendiri yang memilih kita, Tuhan sendiri yang menguduskan kita, Tuhan sendiri yang merangkul, mengubah status kita jadi anak kesayangannya. Kita tinggal jadi orang yang kenakanlah dalam hidup ini. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, panjang sabar,
Ampunilah seorang akan yang lain. Itu yang harus kita perbuat. Kuasailah diri kita. Bukan untuk menjadi orang-orang yang hidup seperti tempo dulu. Kedagingan. Mau ini ngerjakan ini. Mau itu ngerjakan itu. Tanpa ada suatu penguasaan diri. Saya rasa tidak boleh. Kita ini lebih daripada olahragawan di dalam dunia ini. Kita ini pemain-pemain Kristen, anak-anak Tuhan yang harus menguasai diri di dalam segala hal. Sehingga kita bisa berhasil memasyurkan, memuliakan Tuhan. Ya, Paulus sampai pada akhirnya, dia sungguh-sungguh nyadari. Dia pernah berkata kepada murid yang dicintainya, "Hei Timotius yang kucintai, lihat darah sudah tercurah. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah nyampe garis akhir. Aku telah mempertahankan iman." Akhirnya nyampe dia kepada garis finish. Nyampe mengakhiri pertandingan dengan baik. Mempertahankan iman. Lihat di depanku tersedia mahkota kebenaran yang akan Tuhan anugerahkan pada dirinya. Berani mengatakan sampai dia akhiri pertandingan dengan baik. Dia nyampe garis akhir. Dia tetap mempertahankan iman. Di depan ada mahkota yang sudah sediakan. Hasil dari menguasai diri dalam segala hal tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia. Mari kita orang-orang percaya terus bentuk, terus kuasai diri dalam segala hal. Tutur kata, sikap, perilaku, berubahlah. Berubahlah dari pembaharuan budimu. Untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Terang, anak-anak terang. Menjadi orang yang sungguh-sungguh. Berani di hadapan Tuhan dan masyarakat. Bersaksi sebagai pengikut Kristus. Dan akan akhirnya ketika kita mencapai garis finish, akan mengakhiri pertandingan, kita tidak akan jadi percuma, tidak akan jadi sia-sia. Bak olahragawan, jadi juara pingpong, misalkan Chen Meng, diupahi medali. Pemain badminton ganda putri Indonesia, juara olimpiade, capek-capek latihan, bergumul, makan, minum, dipantang segala, ada pantangannya. Berakhir sebagai juara, tidak sia-sia. Sampai kita melotot semua, ampun. Jadi milioner sekali juara. Duit 5,5 ember itu dari pemerintah. Belum dari swasta-swasta, rumah, tanah, mobil, wisata. Wah, udah tak terkirakan. Aduh, pengen. Siapa yang pengen menjadi sang juara? Harus ada harga yang dibayar, pengorbanan. Siapa yang pengen dapat mahkota? Karena kita sebagai pemenang, sebagai orang percaya, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kristus Yesus pasti tidak akan meleset janjinya. Rasul Paulus setelah menderita sekian banyak, sekian lama waktunya, dia sebagai pemenang, lihat mahkota kebenaran akan Tuhan anugerahkan pada dirinya. Pasti saudara-saudari bersama saya, ketika kita bisa menguasai diri sebagai pribadi anak Tuhan, yang tidak sembarangan lari, tidak sembarangan memukul, kita akan jadi pemenang. Kita akan mendapatkan hadiah itu. Saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian semua, tempalah diri, kuasailah dalam segala hal untuk kita sungguh-sungguh tetap sebagai pribadi pemain-pemain Kristen yang sedang berjuang menghadapi berbagai rintangan perhelatan pertandingan yang terus harus kita hadapi
dari waktu kepada waktu. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saya dengan kasih minta penginjil Filipus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kami juga dituntut Tuhan untuk semakin hidup memperkenankan hati Tuhan. Dan salah satunya dengan bagaimana kami menguasai diri kami. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami gagal di dalam pertandingan iman kami. Ada begitu banyak godaan, distorsi di luar sana yang bisa membuat kami tidak fokus menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan ini kembali firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami boleh tetap setia, supaya kami boleh menguasai diri kami, sehingga kami boleh bertanding di dalam pertandingan iman ini, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan dengan hati yang terus mau mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kami melewati dan bisa berhasil di dalam pertandingan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal setiap kami secara pribadi. Engkau tahu titik-titik lemah kami, di mana kami paling bergumul. Engkau tahu di area mana di dalam hidup kami, di mana kami paling sulit mengendalikan, menguasai diri kami. Oleh karena itu kami datang secara pribadi juga ke hadapan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan, mohon kekuatan Tuhan. Supaya kami dimampukan, supaya kami diberikan satu kuasa dari surga untuk bisa menguasai diri kami dan menjalani pertandingan ini. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan melalui segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Andrew Thea yang sudah mengingatkan kami, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap kami. Mari Tuhan yang terus memberkati hidup hamba-Mu ini, sehingga di dalam kehidupannya secara pribadi, dalam pelayanannya bersama dengan keluarga, orang-orang yang dia layani boleh semakin datang, semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup mereka. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan meneruskan ibadah kita.
untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita akan naikkan pujian-pujian. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan untuk saudara-saudara boleh mempersiapkan persembahan. Hari ini akan ada 1 kantong persembahan. Nanti yang di rumah bisa dilihat di layar Zoom untuk transfernya. Nah, yang ada di tempat ini bisa memberikan persembahan setelah ibadah selesai di pintu masuk. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan doa persembahan. Saya akan pimpin. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Karena sampai sejauh ini Tuhan masih pelihara hidup kami. Tuhan menolong kami hari lepas hari untuk menikmati apa yang menjadi pengorbanan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan tolong kiranya kami anak-anak Tuhan yang mungkin sampai saat ini dengan sadar ataupun tidak terus melukakan hati Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk berjalan di koridornya Tuhan ketika kami terjatuh. Tuhan mampukan kami untuk tetap ada di jalan Tuhan ketika kami tidak lagi sanggup untuk melangkah. Tuhan yang kuatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat gerejamu Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tengah pandemi ini yang mungkin semakin menurun Tuhan. Kami berdoa kiranya di tengah pandemi ini pertumbuhan iman jemaat boleh Tuhan berikan semangat Tuhan. Boleh Tuhan jamah hati mereka supaya mereka rindu dan tetap menggebu dan bersemangat untuk mau diisi kebenaran firman Tuhan. Untuk mau terus bertumbuh. Untuk mau menjaga keintimannya bersama dengan Tuhan. Dan terlebih bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di tengah pandemi ini kiranya jemaat-jemaat di tempat ini boleh tetap bersemangat dan tidak kendor keimanan mereka Tuhan. Penyusunan skripsinya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang bimbing mereka, Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan skripsinya sesuai dengan rencana dan mereka bisa lolos tepat waktu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan, di masa-masa sulit ini tidak mudah Tuhan untuk mencari pekerjaan, bahkan menemukan lowongan pun mungkin tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong, menguatkan kami dan berjalan bersama saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau mungkin sedang terpikirkan untuk berwirausaha. Tuhan yang menolong mereka untuk bisa terus berkarya dan apapun yang mereka kerjakan tetap menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di ladang pelayanan mereka. Tuhan berikan semangat yang tetap besar Tuhan. Berikan semangat yang tetap menggebu-gebu untuk terus bermisi mengabarkan kerajaan Tuhan di masa-masa sulit ini dengan berbagai cara Tuhan. Untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang rindu dan bahkan mungkin belum mengenal Tuhan sama sekali. Kami berdoa Tuhan yang berikan kekuatan untuk hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Dalam mengerjakan misi Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terlupakan di luar sana. Bukan hanya hamba Tuhan juga. Kami juga berdoa untuk setiap kami. Supaya hidup kami tetap bermisi untuk ladangnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu bisa kami lakukan. Dan
jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya ini berkenan bagi Tuhan. Kiranya ini juga bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami Tuhan. Dan kiranya kami terus mengingat Tuhan ketika kami mendapat berkat. Bahwa kami harus mengembalikannya kepada Tuhan karena kami bukan pemilik tapi kami pengelola. Sehingga apa yang sudah kami dapat dan kami kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji, hormat, juga syukur kita kembalikan untuk Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Mari jemaat sekalian, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah saat ini dengan membawa damai sejahtera Tuhan dan tetaplah hadir menjadi orang-orang percaya, murid-murid Kristus sejati yang boleh menorehkan karya sebagai terang dan garam dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang ini sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Amin. Lord, I come. Semuanya, selamat hari Minggu. Oh ya, Pak Adi, terima kasih. Selamat hari Minggu. Wah, ramai sekali hari ini. 2 kali lipat dari yang minggu kemarin ya. Aduh, ada Ira, ada Pak Yehezkiel, ada wah rame. Aduh, seru sekali. Pantry. Ini kalau bisa pada datang dong. Ini ramai di rumah, di sininya jadi sepi. Ya, ini yang tidur siapa nih? Halo Ansi, halo Ira, halo Pantry semuanya. Ini ramai. Ejean, halo. Halo Ibu Anggian. Wah, Ibu Anggian. Udah lama sekali ya gak ketemu nih.
Oh, ya bisa. Ini Boksu mau ngobrol. Mungkin pakai mic-nya juga bisa, Pak. Silakan pakai mic-nya. Halo. Halo. Fiona. Selamat siang. Selamat pagi, Fiona. Sehat selalu. Sehat selalu. Halo. Kelihatan nggak? Naik aja, Pak, di sini. Halo. Selamat siang semua, salam sehat ya. Tetap waspada. Kapan kesini lagi ya? Yo, minggu depan. Yo, Tuhan berkati ya semuanya. Nanti minta diambil gambar ya teman-teman, jangan out dulu. Yang di rumah Zoom-nya tolong diambil gambar dulu ya. Selamat hari Minggu. Fendri tolong ya, Fen. Iya Pak Adi, iya Pak Adi. Minggu depan ada perjamuan kudus. Kita bulan genap Pak. Kita bulan genap minggu ketiga Pak. Oh bukan bulan ganjil? Iya bulan genap. Oh, okay. Bulan genap, minggu ganjil bulan genap. Bulan lalu baru kita PK Pak. Ya, itu kan khusus waktu itu. Oke. Selamat hari Minggu ya teman-teman semua. Tuhan berkati. Tolong ambil gambar dulu ya. Selamat hari Minggu ya semuanya, sehat-sehat terus. Tuhan Yesus memberkati. Udah diambil gambarnya? Udah. Udah belum? Fentri udah Fen? Udah ya? Udah nih. Ya udah. Thank you ya semuanya. Sehat-sehat terus. Kenan jangan tidur Kenan. Oh itu ada temennya tuh. Ya, Nika juga tidur. Wah, oh, itu Nika mukanya pipi semua.